Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para jamaah Masjid Asra, Sunter, Jakarta Utara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan mencoba menyampaikan sebagian sejarah dari dua sahabat yang mulia, Al-Hasan dan Al-Husain, yang disebut dengan Al-Hasanain. Yang keduanya merupakan cucu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka berdua adalah Ahlul Bait. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, di antara akidah kita adalah menghormati dan mencintai Ahlul Bait, ya. Sebagaimana telah diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fina khatiban bima in yud'a khumman baina Makkah wal Madinah. Suatu hari Rasulullah sallallahu berdiri berkhutbah di suatu sumber air yang disebut dengan Khum, ya, yang letaknya antara Makkah dan Madinah. Fahamidallaha wa asna alaihi. Kemudian Nabi memuji Allah dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'adha wa dzakkar. Rasulullah beri wejangan dan beri peringatan. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW berkata, amma ba'du, kemudian daripada itu, ala ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, fa innama ana basyarun yushiku an ya'tiya rasulu rabbi fa ujib. Wahai para sahabatku, sungguhnya aku hanyalah manusia dan hampir sebentar lagi utusan Rabbku akan mendatangiku, yaitu maksudnya malaikat maut, dan aku akan memenuhi panggilannya. Wa ana tarikun fikum thaqalain, dan aku meninggalkan pada kalian dua perkara yang berat. Thaqal ada yang menyatakan maksudnya adalah dua perkara yang besar atau dua perkara yang berat. Awaluhuma, yang pertama, kitabullah fihil huda wan nur. Perkara yang pertama yang aku tinggalkan untuk kalian adalah Al-Qur'an yang padanya ada petunjuk dan cahaya. Fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bihi. Maka amalkanlah Al-Quran dan berpegang teguhlah dengan Al-Quran. Kemudian fahassa ala kitabillah wa raghaba fikum. Rasulullah SAW beri motivasi untuk berpegang teguh dengan Al-Quran, ya. Setelah itu beliau mengucapkan yang kedua, wa ahlu baiti. Perkara yang kedua, ahlu baiti, yaitu Ahlul Bait. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian kepada Allah untuk memperhatikan Ahlul Bait. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian kepada Allah untuk perhatian terhadap keluargaku. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian kepada Allah untuk memperhatikan Ahlul Bait, ya. Ulama mengatakan kenapa dikatakan thaqalain? Thaqalain, ya. Dari thiqal artinya berat, ya. Dua hal ini, Al-Qur'an dan Ahlul Bait, karena agungnya dua perkara ini dan perkaranya besar, ya. Maka Rasulullah SAW memperingatkan kaum mukminin, mengingatkan untuk perhatian terhadap dua perkara. Yang pertama adalah tentang Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah perhatian terhadap kerabatnya, ya. Maka Al-Quran diperhatikan dengan diikuti, dijalankan. Adapun Ahlul Bait diperhatikan dengan dimuliakan. Oleh karenanya, di antara akidah Ahlussunnah adalah mencintai Ahlul Bait, tentunya jika mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika mereka bermaksiat, tentunya kita tidak suka dengan maksiat yang mereka lakukan. Tetapi secara umum akidah Ahlussunnah adalah mencintai Ahlul Bait. Karenanya pada kesempatan kali ini kita akan bahas di antara dua Ahlul Bait yang masyhur, yang kita cintai semua, yaitu cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu taala anhuma, ya. Kita tahu bahwasanya Al-Hasan dan Al-Husain adalah anak-anak dari hasil pernikahan dua orang yang mulia, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya. Tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan Fatimah dengan Ali karena
Nabi mencintai Ali bin Abi Thalib ya. Bahkan Ali bin Abi Thalib sejak kecil sudah tinggal di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Abu Thalib ayahnya Ali adalah seorang yang miskin. Maka Nabi ingin meringankan bebannya Abu Thalib, maka Nabi pun mengambil Ali untuk dirawat di rumahnya radhiyallahu anhu. Kemudian Al-Abbas bin Abdul Muttalib mengambil anak yang lain untuk dirawat oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Bagaimana pernikahan mereka berdua? Adapun Ali bin Abi Thalib ketika menikah dengan Fatimah umurnya adalah 25 tahun, sementara Fatimah umurnya 18 tahun. 18 tahun ya. Adapun bagaimana proses pernikahannya? Ali suatu hari duduk memikirkan untuk menikah ya. Ingin meminang putri Nabi Muhammad SAW itu Fatimah. Tetapi dia malu untuk menyampaikan hal ini kepada Rasulullah SAW. Ya. Bagaimana dia tidak malu sementara ayahnya Fatimah adalah Nabi Muhammad SAW. Maka beberapa sahabat datang kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian menyemangati Ali bin Abi Thalib untuk berani maju menyampaikan lamaran kepada Nabi SAW. Ya. Dari Buraidah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala nafarun minal ansar li Ali indaka Fatimah. Sekelompok orang dari kaum Ansar berkata kepada Ali, wahai Ali, di sisimu ada Fatimah. Ya. Maksudnya silakan kau minang Fatimah. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallama alaihi. Maka Ali pun akhirnya tergerak, dia pun pergi menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata, "Ma hajatu bin Abi Thalib?" Ada keperluan apa wahai Ali bin Abi Thalib? Maka Ali berkata radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, dzakartu Fatimah binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku mengingat Fatimah, yaitu aku ingin meminang ya. Ali dengan malu-malu mengatakan, "Aku ingin meminang Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Rasulullah SAW hanya berkomentar, "Marhaban wa ahlan." Marhaban wa ahlan ya. Lam yazid alaihima. Nabi tidak ada kata-kata lain, cuma marhaban wa ahlan. Ini maksudnya apa ya? Fa kharaja Ali pun keluar, ketemu dengan sekelompok orang tersebut dan mereka sedang nunggu hasilnya. Bagaimana hasilnya? Mereka bertanya, ada apa gerangan? Bagaimana hasilnya? Ali berkata, "Ma adri." Aku tidak tahu hasilnya apa. Ghairu annahu qala li marhaban wa ahlan. Hanya saja Rasulullah SAW berkata kepadaku, marhaban wa ahlan. Maka sahabat-sahabat tersebut berkata, yakfika min Rasulillahi ihdahuma. Cukup Rasulullah kalau bilang salah satu di antara keduanya, marhaban to' berarti terima, atau ahlan to' berarti terima. A'ta'kal ahl wa a'ta'kal marhab. Apalagi Nabi bilang dua-dua, marhaban wa ahlan. Berarti sudah itu diterima. Oke kuadrat ya. Satu saja sudah cukup. Ya. Disebutkan dalam sebagian riwayat bahwasanya di antara para sahabat yang menyemangati Ali bin Abi Thalib untuk meminang Fatimah adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar Al-Faruq dan Sa'ad bin Mu'adz ya. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat mereka hubungan antara mereka baik, dan bagaimana Abu Bakar, Umar dan Sa'ad bin Mu'adz mencintai Ali bin Abi Thalib, ingin kebaikan bagi Ali bin Abi Thalib. Mereka memotivasi Ali bin Abi Thalib untuk meminang dan melamar ya Fatimah radhiyallahu taala anha. Bagaimana tidak? Lihatlah Abu Bakar radhiyallahu anhu yang pernah berkata ya, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, beliau pernah berkata, "Wallahi la qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asil min qarabati." Kata Abu Bakar, demi Allah, aku lebih suka menyambung bersilaturahmi dengan kerabat Rasulullah daripada kerabatku sendiri. Ya, karena para sahabat tahu bagaimana kemuliaan Ahlul Bait. Ya, bagaimana kemuliaan Ahlul Bait, bagaimana wasiat Nabi untuk perhatikan Ahlul Bait. Maka menikahlah mereka berdua. Adapun mahar yang diberikan oleh Ali kepada Fatimah, ya, ketika Ali mau menikah atau menikah dengan Fatimah, faqultu ya Rasulullah ibni bi, ya Rasulullah, aku menikah dengan Fatimah dan ingin serumah dengan Fatimah. Kata Rasulullah SAW, a'tiha syai'an, berikanlah sesuatu mahar kepada Fatimah. Kata Ali, ma indi min syai', saya tidak punya apa-apa. Subhanallah, sahabat ini. Saya tidak punya apa-apa untuk kasih mahar sama Fatimah.
Kata Nabi, fa aina dir'ukal hatamiyah? Mana baju perangmu al-hatamiyah? Hiya indi. Kata Ali, oh iya saya punya baju perang. Baju perang mahal, ya. Kata Nabi, fa'atiha iyahu. Kasih baju perangmu sama Fatimah. Harus ada mahar lah sebagai bentuk pemuliaan kepada istri, ya. Kemudian Ali ya enggak mungkin kasih baju perang sama Fatimah, maka dia jual baju perangnya. Jual kepada siapa? Dia jual kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan akhirnya membeli baju perang tersebut dengan harga 480 dirham. 480 dirham. Kalau kita kalkulasikan sekarang, kita konversikan sekarang, ya. Seandainya 1 dinar 12 dirham, 480 bagi 12 sama dengan berarti sekitar 40 dinar. 40 dinar kali 4,25. Sekitar 170 gram emas. Kira-kira 170 gram emas. Cukup banyak, ya. Bahkan bagi kita sangat banyak, ya. Ini bentuk bagaimana Ali bin Abi Thalib memuliakan Fatimah radhiyallahu taala anha, ya. Kemudian setelah baju tersebut dijual kepada Utsman, Utsman bayar. Setelah itu Utsman menghadiahkan kembali baju perang tersebut kepada Ali bin Abi Thalib, ya, sebagai hadiah pernikahan antara Ali dengan Fatimah radhiyallahu taala anhuma, ya. Subhanallah, ya. Maka Ali pun, ya, membawa dirak dan dirham kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kasih mahar double. Kasih mahar baju perang sekaligus kasih mahar berupa dirham yang dia dapatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Inilah bagaimana persaudaraan yang sangat nampak saling mencintai di antara para sahabat radhiyallahu taala anhum, tidak sebagaimana digembar-gemborkan oleh orang-orang Syiah yang menggambarkan seakan-akan para sahabat membenci Ahlul Bait, ya, dengan riwayat-riwayat dusta yang mereka ada-adakan, ya. Sungguhnya yang sampai kepada kita dalam hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang sahihah bahwasanya para sahabat saling mencintai di antara mereka, saling menghormati antara para sahabat dengan Ahlul Bait, dan dalilnya sangat banyak dan itu perlu pembahasan tersendiri bagaimana hubungan mesra antara para sahabat dengan Ahlul Bait. Baik. Setelah itu, ya, Ali mempersiapkan untuk pernikahan yang berkah ini, ya. Rasulullah SAW juga mempersiapkan putrinya, ya. Apa yang disiapkan oleh Nabi untuk putrinya supaya malam pengantin bersama Ali bin Abi Thalib yang disediakan oleh Nabi di antaranya, ya, al-qatifah al-bayda, ya, yaitu kain suf, yaitu kain yang agak tebal, ya. Kemudian khirbah lilma, tempat air. Kemudian wisadat adam, yaitu bantal yang terbuat dari kulit yang disamak, kemudian diisi dengan idkhir, yaitu semacam rerumputan yang lembut supaya enak ditiduri. Kemudian roha, 2 roha. Roha itu alat yang diputar untuk menggiling gandum, ya. Kemudian siqa, tempat air. Wajarratain, dan juga 2 tempat air, ya. Saririn masyrut, kemudian juga tempat tidur yang dipintal. Watib, kemudian minyak wangi. Wa ba'dhi thiyab, dan sebagian baju. Ya, sederhana, ya, itulah yang disiapkan oleh Nabi buat putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha untuk serumah dengan Ali bin Abi Thalib. Ya. Ya. Para sahabat ikut serta dalam pernikahan tersebut, ya. Kemudian disebutkan dalam riwayat, bahkan ini terdapat dalam buku-buku Syiah seperti buku Kitab Amali Tusi dan Kitab Biharul Anwar, ya, ketika Rasulullah SAW mempersiapkan rumahnya Ali dan Fatimah atau barang-barang keperluan rumah tangga, maka Rasulullah mengirim sahabat untuk membeli barang-barang tersebut, ya. Ya, setelah Ali memberikan uang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka Rasulullah mengutus Bilal, Ammar bin Yasir, Salman Al-Farisi, kemudian Nabi menjadikan Abu Bakar sebagai istilahnya pengawas mereka, ya, untuk pembelian barang-barang tersebut. Maka mereka pergi ke pasar, kemudian mereka membelikan barang-barang, kemudian mereka bawa kepada Abu Bakar bagaimana, ya. Kemudian kalau sudah pantas untuk dibeli maka mereka beli. Jadi kerjasama para sahabat, ya, mereka ikut gembira dengan pernikahan
Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah radhiyallahu taala anha. Dan itulah ya yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah dan orang-orang bersama beliau asyiddau 'alal kuffar, keras terhadap orang kafir, ya ruhama'u, tegas terhadap orang kafir, ruhama'u bainahum, dan mereka saling mengasihi di antara mereka. Ini hukum asal. Hukum asal di antara para sahabat Nabi. Allah berfirman, ruhama'u bainahum. Mereka saling kasih sayang di antara mereka. Ya. Mereka saling kasih di antara mereka. Kalau ada dalil, ya, kalau ada yang mengatakan mereka saling benci, saling hal-hal yang buruk, maka kita bilang itu keluar dari hukum asal. Harus ada dalil yang sahih yang menunjukkan akan hal tersebut. Ya. Taib, kemudian Nabi SAW mengundang para sahabat untuk menghadiri pernikahan tersebut. Di antaranya yang diundang adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Talha dan Zubair. Ya, dan mereka gembira dengan pernikahan saudara mereka Ali bin Abi Thalib. Ya, sehingga mereka adalah orang-orang yang hadir dalam pernikahan Ali bin Abi Thalib. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib mencintai mereka sampai di antara nama-nama anak-anaknya Ali bin Abi Thalib ada yang namanya Abu Bakar, ada yang namanya Umar, ada yang namanya Utsman. Ada yang namanya Abu Bakar, ada yang namanya Umar, ada yang namanya Utsman. Dan Abu Bakar, Umar dan Utsman termasuk orang-orang yang punya peran terjadinya pernikahan antara Abu Bakar antara Ali dan Fatimah radhiyallahu taala anhuma. Bahkan sebagian sahabat dari Buraidah menyebutkan bagaimana Rasulullah berkata harus ada walimah. Kalau pernikahan harus ada walimah. Maka Sa'ad bin Mu'adz berkata, "Alayya kabsh, saya akan tanggung kambing." Ya. Saya akan tanggung kambing. Kemudian sebagian kaum Ansor menanggung makanan, ya. Ada yang membawa jagung dan yang lainnya. Intinya mereka ingin mengadakan walimah yang meriah antara Ali dan Fatimah radhiyallahu taala anhuma. Taib, setelah mereka menikah, maka mereka memiliki anak-anak yang mulia. Ini sudah pernah saya sampaikan, ya, bahwasanya Ali dan Fatimah ketika menikah memiliki 5 orang anak, ya, di antaranya Al-Hasan yang pertama. Al-Hasan radhiyallahu anhu lahir pada bulan Ramadan tahun 3 Hijriah. Jadi mereka menikah pada tahun 2 Hijriah, ya. Ali dan Fatimah menikah pada tahun 2 Hijriah setelah perang Badar. Setelah perang Badar 2 Hijriah. Kemudian di bulan Ramadan setelah itu mereka menikah. Kemudian lahirlah Al-Hasan tahun depan pada tahun 3 Hijriah. Kemudian tahun depannya lagi bulan Sya'ban lahirlah Al-Husain. Jadi Al-Hasan dan Al-Husain ini bukan 2 orang kembaran, jangan disangka mereka kembar, tidak. Al-Hasan dan Al-Husain adalah 2 anak yang berbeda, bukan anak kembar yang lahir dengan tahun yang berbeda. Al-Hasan lahir pada tahun 3 Hijriah di bulan Ramadan, Al-Husain lahir pada tahun 4 Hijriah di bulan Sya'ban. Setelah itu ada namanya Al-Muhsin atau Al-Muhassin yang ini meninggal kita masih kecil. Kemudian di antaranya ada Zainab bintu Ali, ya, dan ada juga Ummu Kulthum. Ummu Kulthum yang dinikahi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian punya anak di antaranya Zaid bin Umar, ya. Inilah pernikahan antara Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah. Dan selama Ali tinggal bersama Fatimah, Ali tidak berpoligami, ya. Bahkan ketika Ali ingin berpoligami, ingin menikah dengan putrinya Abu Jahal, maka Nabi SAW tegur, ya. Nabi SAW tegur, Nabi tidak setuju, ya, dengan beberapa hal yang sudah pernah kita bahas dalam bahasan tersendiri. Intinya setelah Fatimah radhiyallahu taala anha meninggal, baru kemudian Ali menikah dengan wanita-wanita yang lain. Di antaranya beliau menikah dengan Asma binti Umais. Asma binti Umais radhiyallahu taala anha, kemudian memiliki beberapa anak di antara Yahya, Aun dan Muhammad. Kemudian beliau menikah dengan Khawlah bintu Ja'far Al-Hanafiyah. Khawlah bintu Ja'far Al-Hanafiyah, dan punya anak yang masyhur namanya Muhammad ibn Al-Hanafiyah. Ya, Muhammad bin Ali sebenarnya, tetapi untuk membedakan dia dengan putra-putrinya Fatimah, maka dia dinisbahkan kepada ibunya Muhammad ibn Al-Hanafiyah. Karena ibunya adalah Khawlah bintu Ja'far Al-Hanafiyah. Kemudian Ali juga menikah dengan Ummul Banin, kemudian Ummamah bintul As, ya. Kemudian Ummu Sa'id binti Urwah bin Mas'ud, kemudian Laila binti Mas'ud. Ada beberapa wanita yang dinikahi oleh Ali, yaitu menikah, cerai, kemudian ada juga menikah lagi. Intinya, adapun dari Fatimah, maka yang hidup laki-laki cuma Al-Hasan dan Al-Husain. Dari mereka berdua inilah kemudian zurriyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ahlul Bait, yang berlanjut hingga sampai sekarang dan sampai hari kiamat kelak, ya. Semuanya keturunan Al-Hasan atau
Al-Husain radhiyallahu taala anhuma. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Asra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hasan al-Husain ya, Hasan al-Husain ya, memiliki banyak keistimewaan ya. Saya bacakan hadis-hadisnya insyaallah taala ya. Adapun sebelumnya Al-Hasan ya, Al-Husain ya, mereka dikenal dengan Al-Hasanain. Al-Hasanain maksudnya Hasan dan Al-Husain. Di antara namanya Al-Hasan adalah Hasan dan Al-Husain namanya Al-Husain. Mereka berdua memiliki beberapa laqab atau gelaran. Yang pertama adalah Sibtan. Dari Sibt. As-Sibt maksudnya cucu dari anak perempuan. Cucu dari anak perempuan namanya Sibtu. Karena dua orang namanya Sibtani atau Sibtai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dikenal dengan dua cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Karena mereka berdua adalah cucu Nabi dari putri Nabi yaitu Fatimah radhiyallahu taala anhuma ya. Dan Rasulullah pernah berkata tentang Husain, beliau berkata Husain minni wa ana min Husain. Ya. Ahabballahu man ahabba Husainan. Husainun sibtu minal asbat. Husain dariku dan aku dari Husain. Allah akan mencintai orang yang mencintai Husain dan Husain adalah sibtun. Kemudian di antaranya mereka diberi gelar dengan rohanatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rohanatai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rohanatai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rohana, ar-rohana dalam bahasa Arab maksudnya tumbuhan yang memiliki aroma yang wangi, ya. Kedua cucu Nabi tersebut disebut dengan raihata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua tumbuhan yang harum milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pernah berkata tentang Hasan dan Husain, huma raihanataya minad dunya. Mereka berdua adalah dua hal yang wangi, yang harum milikku di dunia ini ya. Hal ini tidak lain karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menciumi Hasan dan Husain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gembira kalau ketemu dengan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki mereka berdua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayang kepada mereka berdua ya, sehingga Rasulullah SAW mengatakan mereka adalah ar-raihanatan, yaitu seperti dua tumbuhan atau dua bunga yang harum bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara gelar mereka berdua adalah as-sayyidan, adalah dua sayyid karena dua-duanya adalah sayyid, dan dalam hadis nanti akan kita sebutkan juga Rasulullah SAW mengatakan huma sayyida syababi ahlil jannah. Mereka berdua adalah pemimpin para pemuda surga ya. Kemudian juga di antara gelar bagi Al-Hasan adalah khamisul khulafa. Hasan adalah khamisul khulafa, khalifah yang kelima. Sebagian orang mengatakan khalifah yang kelima adalah Umar bin Abdul Aziz. Ini kesalahan ya. Benar Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang sangat mulia, yang adil, tetapi dia tidak sebanding dengan Al-Hasan. Dia tidak sebanding dengan Al-Hasan. Rasulullah SAW mengatakan khilafatun nubuwah thalathuna sanah. Kata Nabi, kekhilafahan kenabian ada 30 tahun. Ya. Kemudian Allah berikan kerajaan kepada siapa yang Allah kehendaki. 30 tahun tersebut kalau kita hitung-hitung dari sisi kepemimpinan maka adalah pemerintahan Abu Bakar, pemerintahan Umar, pemerintahan Utsman, pemerintahan Ali dan pemerintahan Al-Hasan. Kalau enggak salah sekitar 6 bulan ya. Jadi total sejak masa pemerintahan Abu Bakar plus masa pemerintahan Umar plus masa pemerintahan Utsman plus masa pemerintahan Ali ditambah masa pemerintahan Hasan, maka genaplah 30 tahun. Itulah khilafah yang disebut oleh Nabi dengan khilafatun nubuwah. Itu kekhilafan yang spesial yang dipuji oleh Nabi secara khusus 30 tahun diakhiri dengan kekhilafahan Hasan. Ya. Oh, taib. Adapun keistimewaan Hasan dan Husain tentu sangat banyak ya. Namun saya sebutkan beberapa. Di antaranya Hasan dan Husain adalah memiliki nasab yang termulia ya. Nasab termulia, bagaimana tidak? Mereka berdua keturunan dari Bani Hashim dan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang kedua bahwasanya Hasan dan Husain adalah namanya diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika
Fatimah melahirkan Hasan, maka Ali ingin memberi nama yang lain. Kalau nggak salah namanya ada yang menamakan Al-Harb ya, atau nama Ja'far, maka Nabi mengatakan tidak. Allah, aku diperintahkan untuk menamakan mereka. Jadi Nabi diperintahkan untuk memberi nama Hasan dan Husain, ya. Nama yang indah. Hasan begitu lahir juga Ali ingin beri nama yang lain, Nabi bilang enggak, ganti namanya. Kata Nabi, aku diperintahkan untuk memberi nama mereka berdua, Hasan dan Al-Husain. Kemudian di antara keistimewaan Hasan dan Husain, Nabi SAW pernah bermubahalah dengan kaum Nasara dari Najran. Dan Nabi SAW membawa Hasan dan Husain dalam mubahalah tersebut. Ya. Ketika Rasulullah SAW mengirim surat kepada orang-orang Nasara yang ada di Najran agar mereka masuk Islam, ya, maka ketika surat Nabi sampai kepada mereka, mereka memutuskan untuk mengirim delegasi kepada Nabi SAW. Maka dikirimlah 14 orang di antara orang yang mulia kepada Nabi SAW. Tatkala mereka ketemu Nabi SAW, terjadi berdiskusi antara mereka dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi menyuruh mereka untuk masuk Islam. Kata mereka, enggak, kami enggak masuk Islam. Kami sudah di luar Islam daripada kalian. Artinya mereka tidak mau merubah dari Nasara menjadi Islam. Maka Nabi berkata, yamna'ukum minal islami thalathun. Kalian terhalangi dari Islam karena 3 perkara. Ibadatukum salib, kalian bukan Islam. Bagaimana mau Islam sementara kalian menyembah salib? Yang kedua, aklukum al-khinzir, kalian makan babi. Yang ketiga, za'mukum anna lillahi waladan, kalian menyangka Allah punya anak. Terjadi diskusi antara Nabi dengan mereka. Nabi SAW berkata, Isa innahu abdullah wa rasuluh, dia adalah hamba Allah dan rasulnya, bukan Tuhan. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam al-adhra al-batul, dan itu adalah kalimat yang Allah lemparkan kepada Maryam, yang seorang gadis yang perawan, yang Allah mengatakan kun fayakun, maka lahirlah Nabi Isa. Ya. Mereka pun marah ketika Nabi debat mereka, dan mereka berkata, ma ra'aitu insanan qat min ghairi abin. Kami tidak pernah bertemu melihat ada seorang pun lahir tanpa ayah. Ketika Isa lahir tanpa ayah berarti dia anak Tuhan. Ya, ini logika mereka, karena enggak ada orang lahir tanpa ayah. Ya. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala membantah mereka. Ya, dalam surat Al-Imran ayat 59 ayat 60 Allah berfirman, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah seperti Adam, bahkan Adam lebih hebat. Ya. Isa tidak tanpa ayah, Adam tanpa ayah dan tanpa ibu. Khalaqahu min turab, dua-duanya tercipta dari tanah. Tsumma qala lahu kun fayakun. Maka mudah bagi Allah tinggal bilang kun fayakun. Mau bilang tanpa ayah, mau bilang tanpa ayah dan ibu, mudah bagi Allah tinggal bilang kun fayakun. Sama, tidak ada Nabi Isa tidak lebih hebat daripada Nabi Adam alaihissalam. Dan ini hujjah yang mematahkan mereka. Kalau mereka mengatakan Allah tidak punya, seorang tidak punya bapak, melazimkan dia adalah anak Tuhan, bagaimana lagi dengan Adam alaihissalam lebih sempurna tanpa ayah dan tanpa ibu. Akhirnya mereka tidak menerima, ya, tidak menerima apa yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Akhirnya Nabi mengajak mereka untuk mubahalah, ya, mubahalah, ya. Saling mendoakan keburukan, laknat. Kalau kalian merasa benar, mari mubahalah. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 61, "Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin." Ya, barang siapa yang mendebat engkau ya Muhammad setelah jelas datang ilmu kepada mereka, maka katakanlah kepada mereka, marilah ajak anak-anak kalian, ya. Kami ajak anak-anak kami, kalian ajak anak kalian. Kami ajak istri-istri kami, kalian ajak istri kalian, dan kita sendiri kita hadir, kemudian kita nabtahil, itu sama-sama berdoa kepada Allah agar binasa, ya. Kita berdoa, siapa yang dusta maka terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang menuju orang-orang Nasara sambil membawa tangan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa kain, kemudian di dalam kain tersebut ada Hasan dan Husain. Kemudian Nabi mengajak Fatimah. Kemudian Rasulullah SAW mengajak mubahalah kepada orang-orang Nasara tersebut. Ya, dan Nabi berkata, "Idza ana da'autu fa'aminu." Ya, kalau saya berdoa maka aminkanlah. Ternyata ketika Nabi sudah siap bermubahalah, ternyata orang-orang Nasara tersebut tidak berani, ya.
Mereka berkata, la taf'alu fa wallahi la in kana nabiyyan fala annahu la nuflih. Bahaya kalau ternyata dia benar-benar seorang nabi kemudian kita laknat, kita saling melaknat, ya maka kita tidak akan beruntung. Akhirnya mereka tidak mau saling melaknat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka berkata, "Uhkum alaina bima ahbabta." Kalau gitu ya Rasulullah, ya Muhammad, tidak ada saling mubahalah. Berilah hukum kepada kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun damai dengan mereka dengan menarik jizyah dari Nasrara di Najran, ya. Intinya ini Hasan dan Husain menjadi spesial karena Nabi mengajak Hasan dan Husain untuk serta dalam mubahalah untuk mengaminkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini menunjukkan spesialnya Hasan dan Husain. Di antara keistimewaan Hasan dan Husain yang lain yaitu mereka berdua telah dipersaksikan oleh Nabi sebagai bisyada, sebagai sayyid, sebagai pemimpin. Ya, dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Hasan dan Husain adalah pemimpin para pemuda di surga, ya. Dan satu hari kata Hudzaifah, ya, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sallaitu ma'ahul maghrib, ya. Kemudian aku datang kepada Nabi, aku salat maghrib bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qama yusalli hatta wasalla al-isya. Kemudian Nabi salat sampai salat isya. Tsumma kharaja fattaba'tuhu. Kemudian dia keluar pun aku ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya ada malaikat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian Nabi kabarkan kepada Hudzaifah, "Malakun aradali ista'dzana rabbahu an yusallim alayya." Tadi ada malaikat yang datang kepadaku, dia minta izin kepada Allah untuk mengucapkan salam, menyampaikan salam kepadaku. Wa yubasyiruni annal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Malaikat tersebut beri kabar gembira kepadaku bahwasanya Hasan dan Husain adalah pemimpin para pemuda di surga. Perhatikan hadis ini tentang Hasan dan Husain adalah pemimpin para pemuda di surga, diriwayatkan oleh sekitar 18 sahabat, banyak. Yang meriwayatkan hadis ini mutawatir, banyak. Di antaranya yang meriwayatkan adalah Umar bin Khattab, di antaranya Ali bin Abi Thalib, bapak mereka, di antaranya Abu Hurairah Ad-Dausi, di antaranya Abdullah bin Umar, di antaranya Abdullah bin Mas'ud, sahabat-sahabat senior juga, di antaranya Abdullah bin Abbas, di antaranya Abu Sa'id Al-Khudri. Al-Husain sendiri meriwayatkan, kemudian Jabir bin Abdullah, Usama bin Zaid, Anas bin Malik, Hudzaifah bin Yaman, Qurra bin Iyas, Al-Muzani, Malik bin Al-Huwairits, Al-Bara bin Azib, Buraid bin Husayb, Al-Aslami, Rifa'ah, dan juga Jaham Al-Balwi. 18 sahabat meriwayatkan. Kenapa? Menunjukkan Nabi sering mengulang-ulangi hal ini. Nabi sering mengabarkan, dua cucuku ini pemimpin surga. Ya, pemimpin di surga, orang mulia di surga, ya. Sampai 18 sahabat yang meriwayatkan. Artinya Nabi sering mengulang-ulang dan para sahabat juga semangat menyampaikan, ya. Karena mereka ada cinta kepada Ahlul Bait. Kalau mereka benci kepada Ahlul Bait, ngapain mereka menyampaikan hadis ini? Mending hadisnya disembunyikan. Ya, mending hadisnya disembunyikan. Tapi mereka menyampaikan untuk memotivasi kita mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Demikian juga Nabi secara khusus menyebutkan tentang Al-Hasan. Kata Nabi SAW, "Inna ibni hadha sayyidun." Sungguhnya putraku ini, maksudnya cucuku, Al-Hasan, adalah sayyid, pemimpin. Ibn Abdul Bar, seorang ahli hadis dari mazhab Maliki, berkata, "Wa tawataril athar as-sihah an Nabi SAW annahu qala fil Hasan bin Ali, inna ibni hadha sayyidun, wa asallahu an yubqiyahu hatta yusliha baina fi'ataini 'azimatain minal muslimin." Ya, telah datang hadis mutawatir, asar-asar yang semutawatir, maksudnya yang meriwayatkan banyak, ya. Jadi tidak diragukan lagi akan kesohihannya. Telah datang riwayat-riwayat mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi berkata tentang Al-Hasan bin Ali, sungguhnya putraku ini adalah pemimpin. Wa asallahu, dan semoga Allah akan membiarkan dia hidup hingga dia mendamaikan di antara dua kelompok besar dari kalangan kaum muslimin, ya. Rawahu jama'atun minas sahabah. Hadis ini diriwayatkan oleh sekelompok sahabat, banyak, ya. Sekelompok sahabat. Kemudian juga disebutkan di hadis yang lain, annahu raihanati minad dunya, ya, bahwasanya Nabi berkata bahwasanya kedua cucuku ini adalah raihana, tadi tumbuhan yang harum, yang wangi, ya. Dan inilah di antara keistimewaan Al-Hasan. Abu Bakrah pernah berkata, "Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar wal Hasan ila jambihi." Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar dan Hasan di sampingnya. Yanzuru ila nasi marrah wa ilaihi marrah. Terkadang Nabi melihat kepada jamaah, terkadang Nabi melihat kepada Al-Hasan. Ya, wa yaqul, dan Nabi berkata, "Inna ibni hadza sayyid." Nabi kasih tahu kepada sahabat, sahabatku ini
cucuku ini masih kecil Hasan. Hasan lahir tahun 3 Hijriah. Nabi wafat tahun 11 Hijriah. Jadi Nabi ketika ngomong begitu kira-kira Hasan umurnya 6, 7 sekitar gitu. Tapi Nabi hadirkan Hasan di hadapan banyak sahabat yang berkata, "Inna bni hadza sayyid." Cucuku ini adalah pemimpin. Wala Allah an yusliha baina fi'ataini minal muslimin. Semoga Allah dengan sebab dia mendamaikan di antara dua pasukan yang besar, dan itu terjadi ya ketika wafatnya Ali bin Abi Thalib, kemudian tampuk kepemimpinan diambil oleh Al Hasan ya selama 6 bulan ya, kemudian setelah itu terjadi perseteruan antara kubu Hasan dengan kubu Muawiyah dan datanglah pasukan puluhan ribu. Akhirnya Al Hasan tanazal, dia menyerahkan segala menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah karena dia tidak ada minat dengan kepemimpinan. Dan dia ingin kaum muslimin tidak terjadi pertumpahan darah, tidak ingin terjadi fitnah. Dan perbuatan Hasan ini adalah pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang muji. Sayyid, yang buat dia sayyid, yang buat dia hebat, menjadi dia pemimpin yang hebat adalah dia rela menanggalkan tampuk kepemimpinan untuk diberikan kepada Muawiyah yang berseteru dengan ayahnya Ali bin Abi Thalib ya. Ini menunjukkan luar biasanya Hasan, jauh dari keinginan dunia sama sekali ya. Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Oleh karenanya tahun tersebut yang mendamaikan puluhan ribu dari dua kelompok dikenal oleh yaitu pada tahun 41 Hijriah ya. Dikenal tahun tersebut namanya Amul Jamaah ya. Amul Jamaah itu tahun persatuan yang menjadikan tahun tersebut tahun yang penuh berkah, kaum muslimin bersatu sehingga kaum muslimin bisa jaya. Kalau mereka berseteru kemudian bertempur, apa yang terjadi? Ya bisa jadi Islam gugur, belum lagi diserang oleh Romawi dan Persia. Kalau sudah terjadi pertempuran tidak akan ada ujungnya. Tapi Al Hasan mengambil keputusan yang luar biasa, ya, keputusan luar biasa, kemudian menanggalkan kepemimpinan untuk diserahkan kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhuma. Ya. Kemudian di antara keistimewaan mereka berdua, Hasan dan Husain, yaitu kecintaan Nabi kepada mereka berdua luar biasa. Nabi dalam banyak hadis menyatakan di hadapan para sahabat bahwasanya Nabi mencintai mereka berdua ya. Ya. Di antaranya dalam hadis Usama bin Zaid Rasulullah Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, dan dia adalah hibbi Rasulullah. Zaid bin Harithah kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Putranya Usama juga dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Usama, taraktu baban Nabi zata yaumin fi ba'dil haja. Aku mengetuk pintu Nabi suatu hari dalam satu keperluan. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mustamilun ala syai'in la adri ma huwa. Nabi keluar sambil bawa kain menutupi sesuatu. Ya. Falamma faragtu min hajati qultu, setelah aku selesai dari keperluanku aku berkata, ma hadzal ladzi anta mustamilun alaihi Rasulullah? Apa ini yang kau bawa ya Rasulullah? Rasulullah membawa sesuatu, ya. Usama karena dekat dengan Nabi dia tanya, ada apa? Itu apa Rasulullah? Maka Rasulullah SAW fakasyafa, Rasulullah buka kain, ternyata Hasan dan Husain. Ya. Ala warakaihi, itu Hasan dan Husain lagi duduk dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian Nabi berkata, hadzani ibnaya wa ibna ibnati. Dua ini adalah dua putraku dan dua putra dari putriku, yaitu anak-anaknya Fatimah. Kemudian Nabi berkata di hadapan Usama, Allahumma inni uhibbuhuma. Ya Allah, sungguh aku mencintai mereka berdua. Fa ahibbahuma, ya Allah cintailah mereka berdua. Wa ahibba man yuhibbuhuma, dan Allah cintailah orang yang mencintai mereka berdua. Ya. Nabi sengaja menampakkan hal ini di hadapan sahabat, bahkan di hadapan Usama. Padahal Usama, Nabi sangat mencintai Usama, tapi Nabi ingin mengajarkan, wahai Usama, ini dua cucuku spesial. Artinya cintailah mereka berdua, karena mencintai mereka berdua agama. Dan Nabi berdoa kepada Allah agar mencintai orang yang mencintai mereka berdua. Ya, semoga kita dicintai oleh Allah karena kita mencintai Hasan dan Husain ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain dari hadis Abu Hurairah, oleh hadis Usama bin Zaid. Sekarang hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berkata, man ahabbahuma faqad ahabbani. Barang siapa yang mencintai mereka berdua, maka dia telah mencintaiku. Wa man abghadahuma faqad abghadani. Barang siapa yang membenci mereka berdua, maka dia telah benci kepadaku. Yaitu Hasan dan Husain.
Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Dakhaltu ala Rasulillah wal Hasan Husain yal'abani ala batnihi." Aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara Hasan dan Husain sedang bermain-main di perut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cucu Nabi mungkin masih kecil, mungkin 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Faqultu ya Rasulullah, aku bertanya, Mas ini dua anak main di perut Nabi. Aku bertanya, ya Rasulullah, atuhibbuhuma? Ya Rasulullah, engkau mencintai dua anak ini? Faqala wa ma li la uhibbuhuma? Raihanataya. Bagaimana aku tidak mencintai mereka berdua? Mereka adalah raihanatan. Adalah dua hal yang harum yang aku senang. Namanya kita kalau sesuatu yang harum, Nabi suka sesuatu yang harum ya. Namanya sesuatu yang harum kita sering ingin dekat dengan kita, ingin kita cium-ciumi. Bagaimana kata Nabi, aku tidak mencintai mereka berdua sementara mereka adalah ar-raihanatan, dua hal yang harum seperti tumbuh-tumbuhan yang harum. Dalam riwayat yang lain dari hadis Abu Ayyub, mali la uhibbuhuma? Kenapa aku tidak mencintai mereka berdua? Raihanataya minad dunya ashummuhuma. Mereka berdua adalah gampangannya parfum bagiku di dunia, aku mencium mereka berdua. Dalam hadis yang lain juga ya dari Abu Hurairah, Nabi berdoa 3 kali. Allahumma inni uhibbuhu wa fa ahibbah, ya. Ya Allah, aku mencintai maka cintailah dia. Wa ahibba man yuhibbuhu. Dan cintailah orang, ini Nabi berkata kepada Hasan bin Ali. Dan cintailah orang yang mencintainya. Salah marrat sampai 3 kali Nabi mendoakan demikian ya. Ini semua menunjukkan tentang bagaimana kemuliaan keistimewaan dua orang ini, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Baik, kita lanjutkan ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang akhlak keduanya ya. Tentunya mereka berdua adalah orang-orang yang mulia, Hasan dan Husain. Bagaimana tidak mulia mereka tumbuh dalam suatu rumah yang penuh keberkahan, ya, yaitu rumahnya Ali dan Fatimah. Belum lagi kakeknya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasan dan Husain dikelilingi orang-orang spesial. Kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian bapaknya Ali bin Abi Thalib, kemudian ibunya Fatimah radhiyallahu taala anha. Tentu tarbiyah tersebut membentuk dua sosok yang sangat luar biasa ya. Taib, adapun dari sisi fisik, maka Al-Hasan wajahnya sangat mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Anas bin Malik pernah berkata, "Lam yakun ahadun asbaha bin Nabi minal Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma." Tidak seorang pun yang sangat mirip dengan Nabi seperti Al-Hasan bin Ali. Makanya dalam Sahih Bukhari, suatu hari Abu Bakar bersama Ali lewat, kemudian Abu Bakar mengangkat Yahmilul Hasan, dia angkat Hasan. Kemudian Nabi berkata, Abu Bakar ini setelah Nabi meninggal, Abu Bakar berkata, "Syabihun bin Nabi, la syabihun bi Ali, wa Aliyun yadhak." Maka Abu Bakar sambil gendong Hasan, Abu Bakar mengatakan, ini dia candain Ali. Seakan-akan Abu Bakar berkata, Ali, ini anak enggak mirip kamu, ini mirip siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Ali tertawa. Ya, kalau bahasa kita, ini enggak mirip ente, ini mirip kakeknya. Ali tertawa candaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya. Bagaimana cintanya Ali kepada cucu-cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Makanya Hasan bin Ali tampan, kulitnya putih tercampur dengan sedikit-sedikit kemerah-merahan ya karena saking putihnya ya. Pokoknya mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ini keberkahan dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Husain ada kemiripan dengan Nabi tapi tidak semirip Hasan. Disebutkan Husain kalau dari sisi tubuhnya, dari bawah, cara jalannya, dari bentuk tubuhnya mirip dengan Nabi. Tapi kalau dari sisi wajah, Al-Hasan lebih mirip kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun kedua-duanya memiliki kemiripan dengan kakek mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Muhammad bin Dhahak Al-Hazzami berkata, "Kana wajhul Hasan bin Ali yushbihu wajh Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana jasadul Husain yushbihu jasad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata beliau, wajah Hasan mirip dengan Nabi, badannya Husain mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ini dari sifat fisik ya. Adapun dari sifat akhlak ya, maka akhlak mereka sangat luar biasa. Saya katakan tadi bagaimana tidak luar biasa sementara mereka dibimbing langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Di antara hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Hasan adalah hadis tentang apa? Tentang doa kunut. Alamani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengajarkan kepadaku tentang doa kunut. Kalau kamu witir bacalah doa, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait
wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait dan seterusnya. Itu diajarkan kepada Hasan, mungkin umurnya masih 7 tahun atau 6 tahun. Diajarkan oleh, karena tadi saya katakan Hasan lahir tahun 3 Hijriah, Nabi wafat tahun 11. Tidak, umurnya mungkin 8 atau 7 ya. Atau 6 ya. Kemudian disampaikan hadis tersebut. Jadi Nabi beri perhatian kepada Al-Hasan. Nabi perhatian terhadap Al-Hasan sambil mengajarkan doa kunut kepada Al-Hasan. Ya. Dan kakek mereka yang Allah puji dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau berada di atas perangai yang agung. Oleh karenanya mereka berdua memiliki akhlak yang mulia karena dibimbing oleh Nabi SAW, dibimbing oleh ayah mereka dan ibunda mereka ya. Di antaranya tawadhu. Mereka berdua adalah orang yang sangat tawadhu ya. Hasan bin Ali ya, suatu hari melewati sekelompok orang-orang miskin. Qad wada'u ala wajhil ardi kusairat minal khubz. Orang miskin sedang kumpul, mereka kumpulin potongan-potongan roti. Enggak roti utuh, tapi potongan-potongan roti. Mereka makan bareng-bareng. Kanu qad iltaqatuha minat tariq. Mereka telah kumpulkan dari roti-roti dari jalan-jalan, mereka ambil, mereka kumpul, mereka bareng-bareng. Miskin. Wa hum yakuluna minha. Mereka makan potongan-potongan roti tersebut. Kemudian mereka panggil, fada'uhu ila musyarakat. Mereka Hasan lewat, mereka sayang sama Hasan. Mereka bilang, Hasan, makan sama kami. Potongan-potongan roti. Maka Hasan pun memenuhi panggilan mereka, ya, dan dia berkata, innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Hasan duduk sama mereka, makan roti-roti bekas bersama mereka, luar biasa ya. Ya, siapa tidak sayang sama Hasan? Semua orang sayang sama Hasan. Ya, Hasan duduk sama mereka, makan roti-roti bekas sama mereka. Setelah itu, kemudian Hasan pun mengajak mereka untuk makan di rumahnya. Maka Hasan pun kasih makan mereka, Hasan kasih baju sama mereka, ya. Hasan berikan kebaikan kepada mereka. Ini tawadhu, ya. Tawadhu. Makanya ikhwan, kadang-kadang kalau kita mau tawadhu harus paksakan diri untuk tawadhu, ya. Kadang kita makan dengan orang-orang susah misalnya, atau ngobrol dengan orang-orang miskin, enggak ada masalah ya. Ya. Kalau kita punya uang banyak juga jangan selalu naik bisnis kelas, sekali-sekali atau sering naik ekonomi di belakang ya. Ya. Enggak ada masalah ya. Untuk melawan kesombongan, karena kalau kita tidak begitu kadang-kadang kesombongan ini masuk tanpa kita sadari ya. Jadi sok kaya, apalagi orang yang baru kaya biasanya sombong ya. OBK orang baru kaya itu kadang-kadang udik kalau kata bahasa kita. Jadi kita harus seperti itu. Makanya Nabi SAW mengatakan al-badadatu minal iman. Kesederhanaan, kebiasaan bagian daripada iman. Artinya kadang kita biasa-biasa aja itu bagian daripada keimanan. Tidak harus selalu necis. Bahkan Nabi SAW terkadang berjalan tanpa sendal. Di antara tawadhu Nabi SAW terkadang berjalan tanpa sendal supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit seperti itu. Ya, tidak ada masalah kita. Maka bukankah dianjurkan kita kalau punya pembantu makan dengan siapa yang kita makan ya. Ya. Kenapa? Agar kita tidak angkuh di hadapan mereka. Ya. Ya. Dan seterusnya ya. Di antara tawadhu Al-Hasan, suatu hari annahu marra ala sibyan yatanul ta'am. Suatu hari dia melewati anak-anak kecil lagi makan makanan. Mereka panggil Hasan. Tidak mungkin mereka panggil Al-Hasan, perhatikan sini. Tidak mungkin mereka panggil Al-Hasan untuk makan bersama mereka kecuali karena Hasan memang orang yang membuka diri. Kalau kira-kira dia sombong, ngapain panggil orang itu ya? Enggak mungkin orang miskin berani manggil Hasan, ayo makan sama kami kecuali mereka tahu perangai Hasan yang baik. Sehingga mereka berani memanggil untuk makan. Seandainya Hasan angkuh dan sombong, tidak mungkin, mereka tidak mungkin manggil. Anak-anak saja berani manggil Hasan, ayo Hasan makan. Maka akhirnya Hasan makan bersama mereka. Setelah itu Hasan ngajak mereka ke rumah mereka. Kemudian dia pun beri hadiah kepada mereka, ya. Bahkan beliau berkata, al-yadulahum. Ya, mereka yang berjasa. Li'annahum lam yajidu ghairu ma at'amuni wa nahnu najidu aktsar minhu. Hasan menjelaskan kepada keluarganya, mereka lebih utama dari saya. Ya, kenapa? Karena mereka waktu saya ngajak saya makan, mereka tidak punya makanan kecuali itu saja. Itu pun mereka masih mau ngajak saya makan. Adapun saya kasih mereka makan, makanan kita banyak. Mereka ketika mengundangku, mereka tidak punya makanan kecuali itu. Jadi mereka lebih berjasa daripada saya. Ini tawadhunya Al-Hasan ya.
Demikian juga diriwayatkan Al-Husain pun demikian, ketika dia melewati orang miskin, maka dia pun makan bersama orang miskin, setelah makan dia ngajak mereka ke rumah, kemudian dia berkata, akhriji ma kunti tadakhirin, keluarkan apa yang disimpan, berikan kepada mereka ya. Ini di antara tawadhu'nya Al-Hasan dan Al-Husain, dan tidaklah mereka demikian kecuali mereka mewarisi hal tersebut dari orang tua mereka, Ali bin Abi Thalib, dari kakek mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga di antara akhlak mereka berdua adalah kedermawanan Hasan dan Husain ya. Kalau kakek mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh seorang Arab Badui, fa inna Muhammadan yu'ti ata'an ma lam yakhshal faqa. Muhammad itu kalau sudah memberi sesuatu seakan-akan tidak takut miskin sama sekali ya. Demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia bisa kasih semua, dia akan kasih semuanya ya. Ya, Rasulullah SAW demikian ya. Maka sifat-sifat tersebut juga ya terwariskan kepada kedua cucunya Al-Hasan dan Al-Husain. Muhammad bin Sirin, salah seorang tabi'in berkata, "Rubbama ajazal Hasan bin Ali ar-rajul wahid bi 100,000." Terkadang Hasan ini bin Ali kasih hadiah kepada satu orang saja 100.000 dirham. 100.000 dirham ya. Demikian juga Sa'id bin Abdul Aziz bercerita, Hasan ini orang kaya, mungkin tidak tahu dari mana, pokoknya dia orang kaya ya. Sami al-Hasan rajulan ila janibihi yad'ullah an yumallikahu asyrata alaf dirham. Suatu hari Hasan di sampingnya ada seorang laki berdoa, ya Allah berikan aku 10.000 dirham, lagi butuh sesuatu, mungkin mau nikah, mau apa enggak tahu. Ya Allah berikan aku 10.000 dirham. Maka Hasan mendengar orang ini berdoa, dia pulang ke rumahnya, kemudian dia kirim 10.000 dirham buat orang tersebut. Ini kalau berdoa di samping Al-Hasan. Di samping Al-Hasan nanti dikirim sama Al-Hasan ya. Luar biasa ya. Demikian juga disebutkan ada seorang budak ya, dia sedang memakan roti, sepotong roti ya. Kemudian dia sambil memberi makan kepada seekor anjing ya. Dia sebagian dia makan, sebagian dia kasih anjing penjaga kebun tersebut. Maka Hasan berkata, "Ma hamalaka ala hadha?" Kenapa kau kasih makan anjing? Faqala inni astahi min an akula wa la ut'imuhu. Padahal makannya cuma sedikit. Dia bilang, aku malu, aku makan sementara anjing depanku lapar, aku tidak kasih, aku malu. Ini padahal budak ya. Kemudian Hasan berkata, "La tabrah makanak, jangan kau pergi hatta atika." Jangan kau pergi hatta atiyaka. Kau diam di sini, saya mau pulang dulu. Maka Hasan pun pergi ke majikannya budak ini, kemudian dia beli itu budak, dia merdekakan, kemudian dia beli itu kebun, kemudian dia hadiahkan kebun tersebut kepada budak ini. Nih, ya orang terkadang subhanallah tergerak hatinya, tidak pelit-pelit, langsung dia kasih apa yang dia bisa. Dia datang kepada majikannya, dia bebaskan budak ini, karena dia takjub melihat ini budak makan terus kasih anjing, padahal rotinya cuma satu, buat dia masih belah, dia kasih anjing. Maka kemudian dia belikan kebunnya, dia serahkan juga, hadiahkan kepada orang ini. Ya. Kemudian budak itu berkata, "Ya Maulaya, qad wahabtal ha'ita lilladzi wahabtani lahu. Qad wahabtu al-ha'ita lilladzi wahabtani lahu." Kata dia, wahai tuanku, maksudnya Al-Hasan, aku telah mewakafkan kebun ini kepada yang engkau menghadiahkannya kepadaku karenanya, yaitu engkau memberikan kebun ini karena Allah, maka setelah aku terima pemberianmu, aku wakafkan juga karena Allah. Ini juga hebat juga ini budak. Luar biasa. Intinya mereka berdua adalah orang-orang yang hebat ya dalam masalah kedermawanan ya. Taib, masih banyak riwayat tapi kita loncat, kita bicara tentang ibadahnya Hasan dan Husain. Mereka berdua terkenal dengan salat malam ya. Mereka berdua terkenal dengan salat malam ya, karena orang tua mereka dan kakek mereka sangat perhatian dengan salat malam. Bukankah Nabi SAW pernah datang kepada Ali dan Fatimah, kemudian Nabi mengatakan, "Ala takumani tusalliyan?" Kenapa kalian tidak bangun malam? Artinya Nabi perhatian agar putrinya Fatimah dan mantunya Ali bin Abi Thalib perhatian dengan salat malam. Tentunya kehidupan salat malam hidup dalam keluarga mereka. Di antaranya Hasan dan Husain, mereka juga adalah orang yang sangat rajin salat malam ya. Sangat rajin salat malam ya. Disebutkan bahwasanya mereka membagi malam menjadi dua ya. Jadi dua.
Ya, kalau di awal malam yang salat malam adalah Hasan, di akhir malam salat malamnya adalah Husain. Jadi rumah itu terisi dengan ibadah. Kalau di awal malam Hasan salat malam, di akhir malam Husain yang salat malam. Tapi mereka sama-sama salat malam. Kemudian di antaranya keduanya sangat sering berpuasa. Sangat sering puasa sunnah, sering salat, sering haji, sering sedekah. Dan jangan tanya kedermawanan mereka. Ibnu Abbas berkata, "Ma nadimtu ala syai'in fatani fi syababi illa anni lam ahujja masyian." Di antara hal yang aku sesalkan di masa mudaku, aku tidak pernah ketika masih muda aku tidak berhaji dengan jalan kaki. Ibnu Abbas ingin berhaji dengan jalan kaki. Kata beliau, "Wa laqad hajjal Hasan bin Ali 25 hajjatan masyian." Hasan bin Ali 25 kali haji, 25 kali haji jalan kaki. 25 kali haji jalan kaki. Ya. Subhanallah. Ketika ditanya, kenapa Anda berhaji jalan kaki? Nabi jalan pakai onta. Kenapa Anda jalan kaki? Kata Hasan, "Inni astahi min Rabbi azza wa jalla an alqahu wa lam amshi ila baitihi." Aku malu ketemu Allah nanti hari kiamat sementara aku belum pernah jalan kaki menuju Ka'bahnya, maksudnya haji ya. Demikian juga diikuti oleh adiknya Al-Husain. Hajjal Husain 25 hajjah masyian ala qadamaihi. Husain pun demikian, dia berhaji 25 kali dengan jalan kaki. Wa ibiluhu tuqadu baina yadayhi. Sementara onta-ontanya dituntun di hadapan dia. Dia enggak naik onta, jalan kaki dia. Sengaja ya. Sebagaimana dilakukan oleh kakaknya Hasan. Ya. Disebutkan Husain, dia tidak jalan lewat jalan umum, dia lewat jalan-jalan yang lain supaya tidak menjadi perhatian orang-orang. Dia khawatir orang-orang akan ikut dia sehingga mereka hajinya berat. Sementara dia merasa masih muda, dia berhaji dengan jalan kaki ya. Ini pembahasan tersendiri ya, tapi kita dapati sebagian ulama mengambil kemudahan sebagaimana Nabi SAW berhaji naik onta, sebagian ulama seperti Hasan dan Husain mereka berijtihad dan mereka berhaji dengan jalan kaki. Kemudian juga Hasan dan Husain, kalau mereka tawaf di Ka'bah, semua orang datang ke rumuni mereka. Siapa yang tidak ingin ketemu dengan cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lagi dua orang yang tampan, menyenangkan dipandang, Hasan dan Husain, dermawan, rajin ibadah, luar biasa, sejuk dipandang. Kalau dia lagi tawaf, orang kerumuni, ya. Ya, ingin mengucapkan salam kepada mereka berdua, ya. Bahkan di antara sifat Hasan kalau mau salat, ya. Hasan kalau mau salat dia kelihatan pucat, ya. Ya, kelihatan pucat, berubah warna tubuhnya. Ya, sampai Hasan pernah berkata, "Hakun ala man arada an yadkhula ala dzil arsy an yataghayyar launuhu." Mestinya demikian orang kalau ingin bertemu dengan Allah berubah warna tubuhnya. Artinya menunjukkan bagaimana keseriusan dia ketika hendak salat. Tidak seperti kita salat asal-asalan, baru mikir dagangan tahu-tahu Allahu Akbar ya. Entah pikiran kemana tiba-tiba otomatis dalam salat. Tentu masih tersisa apa yang di benak kita ya. Adapun Hasan ketika hendak salat maka dia serius sampai-sampai berubah warna tubuhnya ya. Demikian Husain juga terkenal salat malam sampai Husain ketika akan dibunuh dalam peristiwa Karbala dia minta salat, dia ingin beribadah kepada Allah, dia minta waktu sebelum terjadi perang, saya ingin beribadah kepada Rabbku. Maka dia isi malam tersebut dengan salat malam. Itulah Hasan dan Husain dikenal dengan ibadah-ibadah yang luar biasa. Taib, mungkin sampai di sini saja. Insyaallah kita lanjutkan lagi pembahasan Hasan Husain pada pekan depan biiznillah taala. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Jangan banyak-banyak ya. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Dan seperti Ustaz jangan banyak-banyak, maka akan saya bacakan 3 pertanyaan terbaik menurut saya. Pertanyaan pertama dari Abang Kita Rahmat Wijaya di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Hasan dan Husain bermain di punggung Nabi SAW saat beliau sholat, sehingga beliau sujud begitu lama karena takut mengganggu keasikan bermain Hasan dan Husain. Riwayat ini dijadikan dalil sementara orang-orang jika anaknya ribut dan sangat mengganggu jamaah sholat lainnya, maka tidak usah dilarang dan dibiarkan begitu saja. Bagaimana sebetulnya sikap kami menghadapi anak-anak yang sangat ribut di masjid ini, Ustaz?
kisah Nabi SAW membawa anak seperti karena Nabi SAW wa huwa hamilu Umamah bintu Abil As. Rasulullah SAW pernah sholat sambil menggendong cucunya dari Zainab dengan Abul As, yaitu Umamah. Nabi gendong, berarti Nabi pernah sholat sambil gendong bawa anak. Demikian juga Rasulullah SAW pernah sholat tadi Hasan atau Husain, bukan keduanya, salah satunya Hasan atau Husain. Rasulullah sedang sujud, kemudian dia naik di atas pundak Nabi, kemudian menjadikan Nabi seperti kuda-kudaan. Akhirnya Nabi pun sujudnya lama. Kemudian Nabi berkata, perhatikan ini penting riwayatnya. Kemudian Nabi sujud lama, sahabat yang melihat hadis tersebut, dia sujud lama, kemudian dia angkat kepalanya ingin tahu ternyata ada Hasan atau Husain sedang naik di pundak Nabi. Setelah Nabi selesai sholat, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, innaka," perhatikan riwayatnya, "innaka qad sajadta sajdatan atalta fiha." Rasulullah, engkau sujud lama sekali. Ahadatha syai'un am uhiya ilaika? Ya Rasulullah, apakah terjadi sesuatu? Kok sujudnya lama? Atau ada wahyu yang turun? Ya sahabat bingung, sujud lama mereka, ini ada apa ini? Apakah terjadi sesuatu ataukah ada wahyu yang turun? Kata Nabi, kullu dzalika lam yakun. Semua itu tidak ada. Walakin ibni hadza irtahal, tapi putraku, cucuku ini, Hasan atau Husain, menjadikan aku kuda-kudaan. Ya. Fakahrihtu an uajjilahu, ya, hatta yaqdi hajatahu, dan aku tidak suka menyegerakan dia turun sampai dia menyelesaikan kesenangannya. Taib. Riwayat ini para sahabat tidak tahu kalau Hasan sedang naik di pundak Nabi. Para sahabat tidak mendengar suara teriakan anak-anak. Jadi Hasan main tidak teriak-teriak, perhatikan ya. Makanya mereka tanya, "Ada apa Nabi?" Yang lihat sahabat tadi, dia lama dia angkat kepala, dia pikir ada sesuatu, ternyata dia lihat ada anak kecil di atas Nabi. Jadi maksud saya, Hasan ketika naik di atas pundak Nabi, dia tidak teriak, tidak, dia diam-diam aja. Sampai sahabat semua tidak tahu. Makanya mereka tanya, "Ada apa?" Seandainya Hasan teriak-teriak, pasti ketahuan. Pasti ketahuannya. Jadi yang meriwayatkan tentang Hasan atau meriwayatkan Umamah tidak disebutkan bahwasanya ribut sana ribut sini. Benar, kita membawa anak-anak di masjid penting ya untuk melatih mereka ya. Terutama sebagian ibu mungkin punya bayi atau tidak bisa ditinggalkan di rumah. Dan Nabi pernah sholat, Nabi ingin panjangkan sholat, tiba-tiba Nabi mendengar ada anak kecil menangis, kemudian Rasulullah SAW pun percepat sholatnya karena kasihan sama ibunya. Dan itu terjadi sekali. Artinya dalil bahwasanya boleh bawa anak di masjid ada. Tetapi kita tidak mendengar dalil bahwasanya kegaduhan di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang tidak ada dalilnya. Ya, kejadian sekali itu pun Nabi segera menyegerakan salatnya. Artinya itu ibu mungkin ada keperluan sehingga dia harus bawa anaknya ke masjid dan Nabi akhirnya mempercepat salatnya. Sementara kita lihat dalam hadis-hadisnya salat Nabi panjang, tidak terganggu. Jadi maksud saya bawa anak-anak boleh karena mereka juga akan menjadi pemuda-pemuda di masa depan ya. Maka tanggung jawab besar kepada ayahnya. Ayahnya ingatkan di jalan, "Nak, nanti di masjid enggak boleh begini." Diaturlah cara baik. Nanti kalau pas salat juga jangan dibikin gerombolan di belakang. Sang anak di samping bapaknya, ya. Pokoknya diperhatikan. Kalau anaknya manja dijewer, jangan ribut. Jadi benar-benar serius perhatikan anak karena benar ada maslahat anak ini dibawa ke masjid, tapi jangan sampai kita merusak kemaslahatan umum. Orang terganggu. Kalau anak kita ternyata tidak bisa kita kontrol, lari sana, lari sini, loncat sana, salto sini, teriak-teriak, oh jangan. Kita mengganggu seperti itu. Tapi kalau anak kita ternyata pendiam, seperti Hasan tadi main kuda-kudaan tanpa suara, ya. Artinya bisa dikasih tahu, oke lah, nggak ada masalah, itu bagus. Kita buat anak kita bisa kasih tahu, ya. Dan kalau sudah anak bawa di samping kita, jangan kita taruh belakang nanti mereka main sendiri, ya. Jadi kita melihat maslahat dan mudarat, ya. Adapun anaknya dibiarkan begitu saja, berteriak sana ya, masjid jadi kayak pasar. Ya. Masjid jadi kayak pasar ya. Apalagi anak-anak tersebut pada YouTuber semua, nanti keluar macam-macam itu judul-judul film di dalam masjid, ini kacau. Taib, yang berikutnya. Pertanyaan kedua dari Jambi, Ustaz, apakah boleh menamai anak dengan nama cucu Rasulullah karena mengharapkan kebaikan yang sama pada anak-anak kami kelak? Jazakallahu khairan. Enggak apa-apa, kemudian kebiasaan yang baik adalah memberi nama dengan anak-anak orang-orang saleh. Lihat Ali bin Abi Thalib menamakan anak-anaknya dengan Abu Bakar, Utsman dan Umar dan Utsman, ya. Berarti dia ingin kesolehan kepada mereka, dan memberi nama anak itu baik.
dan sejak dahulu kebiasaan memberi nama anak dengan anak orang saleh itu merupakan kebiasaan orang-orang Bani Israel, merupakan kebiasaan orang Bani Israel ya. Makanya ketika mereka berkata kepada Maryam, mereka mengatakan ya ukhta Harun, wahai saudari Harun. Harun maksudnya bukan Harun nabi, tapi mereka menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama para nabi. Dan kebiasaan orang-orang sekarang menamakan dengan nama-nama yang baik. Apakah nama-nama para sahabat, apakah nama-nama para sahabiyat, apakah nama para nabi? Kita berharap ada keberkahan nama kepada anak-anak kita. Dan itu tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Nabi sendiri menamakan putranya dengan Ibrahim. Saya menamakan putraku dengan nama bapakku atau kakekku Ibrahim. Tapi yang terakhir. Ya, dan terakhir Ustaz dari Bimo. Ustaz, barakallahu fiik, semoga Ustaz selalu mendapatkan penjagaan Allah. Yang ingin ditanyakan adalah mungkin masih banyak di antara kami yang belum paham perbedaan cara mencintai Ahlul Bait yang benar dengan cara mencintai Ahlul Bait yang salah seperti yang dilakukan oleh kaum Syiah. Apakah Ustaz berkenan menjelaskan secara singkat antara keduanya agar kami tidak tersesat? Insya Allah nanti saya nukilkan perkataan salah seorang Ahlul Bait tentang hal ini pada pertemuan berikutnya. Insya Allah Taala. Demikian kajian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.